Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap saudara-saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, walaupun saat ini COVID-19 masih marak di mana-mana, tetap kita harus hati-hati dan tetap waspada. Dunia tidak memberikan pengharapan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, tapi pandang terus kepada Yesus. Jangan salah pandang orang lain, saudara, yang membuat kita kecewa, tetapi pandang saja kepada Yesus, karena Dia adalah harapan kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Pandang saja kepada Yesus, saudara sekalian, sebab Dia juru selamat kita, Dia berkuasa. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus kepada Yesus, hati gembira. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus kepada Yesus, hati gembira. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus kepada Yesus, hati gembira. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Oh haleluya. Engkau harapan kami menghadapi masa yang akan datang. Kami muliakan nama-Mu bersama dengan semangat-Mu Tuhan, bersama dengan orang yang percaya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya. Kami besarkan nama-Mu, hanya kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Engkau maha besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami membutuhkan Engkau pada saat ini. Kami butuh Engkau Bapa. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyerahkan Tuhan saat ini di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan bersabda kepada kami. Kami percaya Bapa, bahwa firman yang keluar daripada mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Engkau berkuasa untuk menggenapi firman-Mu ya Bapa.
Oleh karena itu kami percaya. Kami percaya akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Supaya melalui firman ini, maka kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dan biarlah melalui firman ini, maka mereka yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan diberikan pengharapan ketika tidak memiliki pengharapan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Bajaklah tanah hati kami, supaya benih firman jatuh di tanah hati yang baik dan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Juga hamba-Mu yang memberitakan, kuduskan, sucikan, urapi, supaya kami memberitakan firman bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Dan saya berikan judul untuk ayat ini, berharaplah kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 31 ayat 25, kuatkan, sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan sampai lemah. Tapi harus kuat di dalam iman percaya kita. Semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sehingga pengharapanmu tidak menjadi sia-sia. Kita manusia, saudara sekalian, tidak memiliki pengetahuan. Sekali lagi, manusia tidak punya pengetahuan tentang masa yang akan datang. Kalau kita bicara tentang ramalan, maka ramalan itu hanya perkiraan. Dan seringkali ramalan-ramalan itu menggelisahkan kita. Tetapi, saudara sekalian, saya mau mengatakan, manusia tidak memiliki pengetahuan tentang masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang tahu tentang masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu tentang masa yang akan datang. Nah, baru di awal tahun, saudara sekalian, kita sudah mendengar berita duka cita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya, tentang bencana longsor di Sumedang, dan tentang gempa yang besar di Sulawesi Barat. Lalu bencana apa lagi yang akan terjadi? Kita tidak mengetahuinya. Saya pikir, saudara sekalian, bila manusia itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka pasti ia akan siap untuk
menghindarkan diri dari bencana yang akan datang. Namun kenyataannya manusia itu tidak memiliki pengetahuan atas apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu akan masa yang akan datang. Nah, menghadapi kejadian-kejadian yang akan terjadi yang berada di luar pengetahuan kita, kita cuman hanya dapat berharap. Kita percaya kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Sebab itu kita nggak boleh lemah. Di dalam iman percaya kita. Percaya. Kalau engkau berharap dan menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, engkau harus strong, kuat, tetap percaya kepada Tuhan yang dapat melindungi dan menyelamatkan kita. Tuhan yang dapat memberkati kehidupan kita. Tuhan yang dapat menyembuhkan ketika kita sakit. Tuhan yang dapat menghibur ketika hati kita susah. Tuhan yang dapat menolong kita ketika kesesakan itu datang. Nah, paling tidak saudara sekalian, 3 alasan mengapa kita harus berharap kepada Tuhan menghadapi masa yang akan datang. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu yang memegang hari esok kita. Manusia tidak tahu hari esok, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan yang memegang hari esok kita. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok." Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Sekali lagi, jika Tuhan yang menghendakinya, kami akan hidup, berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Melalui ayat ini kita tahu dengan jelas bahwa hidup kita adalah di dalam tangan daripada Tuhan. Bukan berada di dalam tangan kita. Hidup mati manusia itu bergantung kepada kehendak daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita hidup, berarti hidup kita tamat. Bisa melalui berbagai-bagai cara. Hidup kita itu hanya sementara. Tidak lama. Seperti uap dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang kelihatan sebentar, kemudian lenyap.
Namun masalahnya saudara sekalian, ketika hidup yang sementara ini berakhir, kemana kita akan berada? Bagi orang-orang yang percaya, akan berada di sorga. Apakah kita ingat bahwa kita memiliki double citizenship? Ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini, kita menjadi warga negara di negara di mana kita dilahirkan. Dan yang kedua, saudara sekalian, citizenship yang kedua kita peroleh ketika kita percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu citizenship daripada kerajaan surga. Nah, bila hidup kita yang sementara ini berakhir, maka kita akan kembali kepada kerajaan surga. Karena kita warga negara kerajaan surga. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jelas di dalam Filipi dikatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi ketika kehidupan kita itu berakhir, yang tadi saya katakan bisa terjadi melalui sakit penyakit, melalui musibah, melalui kecelakaan. Maka kita kembali kepada tanah air kita yang di sorga. Namun di dalam surat Yakobus tadi, bila Tuhan memberikan hidup, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus melakukan yang baik. Hiduplah melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, menurut kehendak daripada Bapa. Bagi mereka yang tidak hidup melakukan yang baik, maka dikatakan bahwa mereka berdosa terhadap Tuhan. Dan saya katakan bagi mereka yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan mengharap Tuhan memberkati. Selama kita hidup, saudara sekalian, kita harus mampu menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah perbuatan yang baik, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan memalukan nama Tuhan hidup kita. Saya percaya, kalau kita melakukan yang baik, Tuhan akan memberkati kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Yang kedua, hiduplah sebagai saksi daripada Kristus. Saksikan Yesus kepada sesama kita. Karena Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun binasa. Tuhan menghendaki semua manusia itu diselamatkan. Dan ini merupakan tugas daripada gereja. Tugas daripada orang-orang yang percaya. Untuk kita menyaksikan, untuk kita membawa nama Kristus kepada sesama kita.
supaya mereka juga diselamatkan daripada penghukuman Allah yang kekal. Yang ketiga, kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang, kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Hidup harus menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan demikian kita menjadi kaya di hadapan Allah. Di dalam Lukas 12 ayat 21 dikatakan, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Banyak orang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, untuk dinikmati. Setelah menjadi kaya, banyak orang kemudian terperosok karena memiliki harta yang berlimpah-limpah di dalam dosa. Dan di dalam bermacam-macam dosa. Namun, Yesus memperingatkan kepada kita sekalian. Dikatakan demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang Yesus inginkan supaya selama kita diberikan umur panjang, maka kita harus menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Bukan hanya kaya di dunia, tetapi juga kaya di hadapan Allah. Di dalam pengertian, kita menggunakan, memakai berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tetapi kita gunakan, kita pakai berkat itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di dalam kesulitan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan bila kita melakukan hal itu, maka dikatakan kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Mau saudara sekalian? Kalau engkau diberikan umur oleh Tuhan, hendaknya engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua, saudara sekalian. Kalau alasan yang pertama bahwa Tuhan itu memegang hari esok kita. Alasan yang kedua, Ia memberi masa depan yang penuh pengharapan. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera atau rancangan keselamatan dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan. Sekali lagi, ini firman yang harus kita percaya lebih daripada ramalan-ramalan. Yang hanya saudara-saudara sekalian, ramalan itu hanya mendatangkan kegelisahan, ketakutan di dalam diri kita. Tetapi percayalah akan firman Tuhan yang memberikan damai di dalam hati kita. Memberikan kesejukan dalam kehidupan kita. Percayalah apa yang keluar daripada mulut Allah merupakan satu kepastian akan terjadi. Karena Tuhan yang akan menjadikan firman-Nya menjadi kenyataan di dalam dunia, di dalam kehidupan kita. Ingat pada khotbah
minggu-minggu yang lalu, awal tahun, atau minggu awal. Saya katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Atau di dalam kata lain, Tuhan itu menghiasi setiap tahun dengan kebaikan-kebaikannya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saat kita percaya akan firman ini, maka firman ini akan menjadi kenyataan. Firman ini akan kita alami. Sekali lagi, jangan percaya kepada ramalan. Tapi percayalah kepada firman daripada Allah. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan melalui Yeremia berbicara tentang rancangan. Apa itu rancangan? Rencana daripada Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, Tuhan itu merencanakan bagi kita rancangan damai sejahtera. Kalau saya istilahkan dengan kata lain, saudara sekalian, damai sejahtera itu keselamatan. Bukan rancangan Tuhan itu rancangan yang menakutkan, yang menggelisahkan kita. Tidak. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Merancangkan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera, keselamatan. Tuhan menghendaki supaya kita selamat di dunia. Itu sebabnya kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu tidak hanya memegang hari esok kita mati, hidup kita saja. Tetapi juga Tuhan itu memiliki rancangan keselamatan bagi kita. Kita berharap kepada Tuhan supaya rancangan keselamatan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalaminya. Menghadapi tahun yang baru. Tuhan menghendaki keselamatan. Tuhan menghendaki kita selamat di dunia. Tetapi juga Tuhan menghendaki kita selamat setelah kehidupan yang sementara ini berakhir. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, yang percaya kepada Yesus akan selamat dari penghukuman Allah yang kekal di neraka. Yang tidak percaya akan nama Yesus, dia akan binasa. Jadi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Rancangan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan bukankah ini menjadi pengharapan kita? Ini merupakan doa permintaan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan selalu perlindungan dan keselamatannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Ia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Bukan masa depan yang suram, yang seringkali didengungkan oleh mereka yang meramal. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu merancangkan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang mendatangkan sukacita bagi kita. Masa depan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Masa depan di mana saudara-saudara sekalian,
ketika kita berada di dalam kesulitan, kita melihat jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 22 ayat yang kelima dikatakan, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ini yang penting. Kita harus strong. Yang berharap kepada Tuhan harus strong di dalam iman. Kuat di dalam iman. Jangan lemah. Tapi kita harus kuat. Dan saya percaya, kalau kita memiliki persekutuan setiap hari dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengkuatkan iman percaya kita. Kita menjadi strong di dalam iman kita. Sehingga apa yang kita harapkan dari Tuhan menjadi kenyataan. Jangan percaya kepada hal-hal yang negatif. Ramalan-ramalan yang meramalkan hal yang negatif. Saat kita percaya, maka hal itu akan terjadi. Tapi percayalah kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Maka firman Tuhan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Artinya, segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Baik itu di dalam kesehatan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dan lain-lainnya. Ia yang berfirman tidak pernah berdusta sedikit pun juga. Karena firman yang keluar daripada mulut Tuhan, Tuhan sanggup untuk menggenapinya. Dia Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Kalau dia katakan dia merancangkan masa depan yang cerah, maka dia sanggup membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Masa depan kita cerah karena Tuhan merancangkan itu bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Percayalah akan firman Tuhan lebih daripada ramalan-ramalan manusia. Kita masuk kepada alasan yang ketiga. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Ia penolong yang menyertai kita. Di dalam Mazmur 146 ayat 5-9 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub atau Allah Israel sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi berharap hanya kepada Tuhan Allahnya. Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Kalau Anda percaya kepada Allah Yakub atau Allah Israel sebagai penolong di dalam kehidupanmu, Ia tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita teruskan di dalam Mazmur 146 ayat 5-9, dikatakan bahwa Dia akan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas atau ditindas. Orang yang tidak mendapatkan keadilan di dalam dunia. Tuhan adalah hakim yang adil.
Di dalam pengertian, dia tidak akan pernah membebaskan mereka yang bersalah dan yang melakukan kejahatan. Tapi Tuhan akan mengasihani mereka yang diperlakukan tidak adil. Ia akan memberi yang kita butuhkan untuk hidup. Bahkan ia memberikan roti yang hidup, yaitu dirinya. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara dapat membaca di dalam Yohanes 6 ayat 35. Ia akan membebaskan orang-orang yang terkurung oleh kelemahan tubuh. Oleh ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Atau kebiasaan-kebiasaan yang kotor. Yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dia pembebas. Ia membuka mata orang yang buta secara jasmani dengan mujizatnya. Namun juga dia dapat mencelikkan mata yang buta yang tidak bisa melihat jalan keluar di dalam kesukaran yang dihadapinya. Sehingga ia dapat melihat jalan keluar di dalam segala kesulitan yang dialaminya. Ia menegakkan orang-orang yang tertunduk karena beban yang berat, kesukaran, dan ditimpa dengan malapetaka. Tuhan akan menghibur, menguatkan, dan menyelamatkan. Ia mengasihi orang-orang yang benar. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ia menjaga orang-orang asing. Anak, yatim, dan janda. Bagi orang yang asing yang jauh dari rumah, dari teman-teman. Tak ada orang yang memperhatikan mungkin. Merasa ditinggalkan, tidak memiliki seorang pun yang ikut merasakan kesedihan dan penderitaannya. Tuhan melihat keadaan orang tersebut. Ia mau ikut serta merasakan penderitaannya. Dan mau berteman dengan dia. Dia mau menjadi sobat atau sahabat yang sejati. Tidak ada teman yang sejati selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang sejati. Dia bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda. Dan di dalam ayat yang terakhir daripada Mazmur yang sudah kita baca di dalam surat Mazmur 146 ayat 5 sampai 9. Maka dikatakan jalan orang fasik atau orang yang melakukan kejahatan dibengkokkannya. Yang diusahakan, yang direncanakan, kebijakannya dan kuasanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya akan baca di dalam Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Pemazmur mengatakan, mengapa kita tertekan? Mengapa kita gelisah di dalam diri kita menghadapi masa depan? Apakah ada di antara kita yang
pada saat ini merasa gelisah, takut, maka ayat ini mengatakan berharaplah kepada Allah. Dan ia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ia yang menjadi penolong dan Allah kita. Di dalam menghadapi hari esok, taruhlah pengharapan kita kepada Allah. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dan percaya kepadanya. Dia yang menjadi penolong, yang menyertai kita memasuki tahun 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sebagai bukti syukur itu bahwa kita percaya Tuhan penolong kita yang selalu menyertai kita dan akan menyertai kita memasuki, menjalani sepanjang tahun 2021. Jangan gelisah. Jangan takut. Tapi tetap kita memiliki pengharapan. Hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Kita akan melihat bahwa sepanjang tahun kita akan melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tetap kita percaya Tuhan sebagai penolong yang menyertai kita di dalam memasuki tahun 2021. Mungkin saudara pada saat ini berada di dalam kondisi yang tidak baik, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Dia yang menjadi pengharapan kita. Dia yang menjadi penyembuh kita. Dia yang menjadi penolong kita di dalam kesesakan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia akan menyertai kita. Seumur hidup kita, Dia akan menyertainya. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa, saudara sekalian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Kami hanya pandang wajah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Engkau penolong kami di dalam segala keadaan yang kami alami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, supaya Engkau sendiri yang akan menolong. Bila mana ada di antara
kami, anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Ya, berdoa untuk Alida, untuk Papa. Kami berdoa Tuhan, untuk Ibu Alida kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau akan menyembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau sudah menanggung segala dosa kami, sakit penyakit kami, kelemahan kami. Supaya melalui darah yang tercurah di atas Kalvari, di kayu salib di Kalvari, bilur-bilur-Mu Amin, Yesus. yang menyembuhkan. Berikan penghiburan kepada ibu ini, kekuatan-Mu Tuhan. Demikian juga kami doakan pada kesempatan ini. Kami serahkan baik Pak Boy dan juga Yosafat, bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Lindungi mereka. Dan kami doakan untuk Pak Berni juga. Biarlah Engkau yang menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. John M. juga. Kami doakan untuk John M. Biarlah Engkau juga menyembuhkan Tuhan. Menyempurnakan kesembuhannya. Kami doakan juga untuk Ibu Nini. Supaya tangan kanannya juga Engkau sempurnakan. Engkau tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tapi pekerjaan-Mu adalah sempurna. Dan biarlah Engkau yang memberikan kesempurnaan kesehatan kepada anak-anak-Mu sekalian. Kuatkan Bapa. Jangan ada satupun yang lemah. Karena dengan iman kami boleh melihat bahwa Engkau yang akan menyatakan apa yang kami harapkan menjadi kenyataan yang dapat kami alami. Kami serahkan mereka yang pada saat ini membawa masalah-masalah ke hadapan hadirat-Mu, tolonglah Bapa. Supaya di dalam segala masalah Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya Engkau jalan keluar bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami doakan saat ini juga. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong Indonesia, negara di mana kami lahir. Engkau berkati Indonesia. Jauhkan Tuhan daripada segala bencana, daripada segala malapetaka. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rancangan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan mereka yang ditimpa dengan malapetaka, hiburkan, kuatkan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan penanggulangan daripada COVID-19, vaksin yang sudah mulai disebarluaskan, tolonglah Bapa. Engkau yang memberikan efikasi, Engkau yang memberikan akan kekuatan di dalam vaksin ini Bapa. Sehingga dapat menolong semua rakyat yang tinggal di Indonesia. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Dan tolonglah juga kami serahkan Bapa, supaya seluruh bangsa berada di dalam kesatuan. Tidak saling Tuhan nyinyir satu dengan yang lain. Tapi mereka bersatu untuk membangun negara Indonesia. NKRI yang tercinta. Kami doakan juga untuk Amerika. Kami mau serahkan Amerika dalam tangan Tuhan. Tolong Bapa akan keamanan. Engkau tolong Tuhan akan kesejahteraan. Untuk Amerika kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk pelantikan presiden pun kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Berikan keamanan dan damai sejahtera-Mu di dalam negara ini. Dan tolong ekonomi negara ini, Bapa. Supaya juga boleh dibangkitkan. Sehingga semua yang tinggal di negara ini
mereka boleh merasakan sejahtera, merasakan berkat daripada Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, saya akan mengakhiri dan angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai engkau, menyertai pekerjaanmu pada minggu ini. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.